teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang menyentuh anjing. Di dalam mazhab Syafi'i, anjing adalah satu binatang yang najis yang sangat diberatkan. Maka menyentuh anjing tersebut, maka kewajiban bagi kita untuk menyamaknya. Namun apakah ketika kita menyentuh ataupun tersentuh anjing di dalam air, apakah kewajiban bagi kita untuk menyamaknya ataupun tidak? Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Talibin juzuk 1 halaman 119. Lau masakalban dakhila ma'in kasirin lam tunajjis yaduhu. Walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in wa famuhu mutarattabun. Walam yu'lam mumassatuhu lahu lam yunajjis. Jadi seseorang yang menyentuh anjing, yang keberadaan anjing tersebut dan orang tersebut berada dalam air yang banyak. Jadi orang berada dalam air yang banyak dan anjing juga berada dalam air yang banyak. Ma'in kasirin, dalam air yang banyak. Kemudian menyentuh adapun tersentuh anjing, maka tidak bernajislah tangan seseorang. Ketika menyentuh anjing ataupun tersentuh anjing tidak bernajis tangannya. Walaupun anjing tersebut mengangkat kepalanya keluar daripada air dan mulutnya dalam keadaan basah. Walaupun dia mengangkat kepalanya keluar daripada air, mulutnya basah, selama tidak diketahuikan bahwa yang bersentuhan tersebut adalah di luar air, maka ini tidak bernajis. Saya ulangi sekali lagi, ketika seseorang menyentuh ataupun tersentuh anjing di dalam air yang banyak di sini adalah 2 kulah ataupun lebih, maka tidak bernajislah tangan seseorang. Artinya tidak wajib menyamaknya. Walaupun ketika itu anjing tersebut mengeluarkan kepalanya daripada air dan mulutnya dalam keadaan basah, itu pun tidak bernajis selama tidak mengetahui, tidak yakin bahwa seseorang yang menyentuh tersebut berada di luar air. Kalau menyentuh kepala anjing yang di luar air, maka bernajis. Jadi dia yakin, dia mengetahui bahwa yang bersentuhannya adalah di dalam air, bukan di luar air. Dalam hal tidak bernajisnya tangan seseorang ini, di dalam kitab Bujairemi dijelaskan, wa yambaghi taqyiduhu bima iza addal ma'uha ilan bi khilafi ma law qabada bi yadihi ala nahwi rijlil qalbi dakhilal ma'i qabdan syadidan bihaitsu la yabqa bainahu ma'un fala yattaju illa tanajis. Jadi dalam kitab Bujairemi dijelaskan bahwa tidak bernajisnya tangan seseorang yang menyentuh anjing di dalam air, ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Apabila antara anjing, kulit anjing, kaki anjing dan sebagainya dengan tangan seseorang itu dibatasi oleh air. Artinya hanya bergesekan yang antara tangan dan di antara anjing itu ada hail, ada air yang membatasi. Ini yang sepatutnya bahwa dikatakan tidak bernajis. Kembali kepada matan, lau masakal banda khilama in kasirin lam tunajis yaduhu, secara umum dijelaskan
bahwa seseorang yang menyentuh anjing di dalam air maka tidak bernajis, ini ditanggungkan bahwa apabila menyentuh sedikit dan di antara tangan dan di antara anjing itu ada air, dibatasi oleh air. Air itu sebagai hail, air itu sebagai dinding. Sehingga dilanjutkan dalam kitab Bujairimi, apabila kita memegang anjing, memegang kaki anjing, memegang badan anjing dan sebagainya, qabdan syadidan, memegang yang sangat kuat, memegang, sehingga kita dapat merasakan, oh ini kaki anjing, maka ketika itu bernajis. Nah, ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Jadi bukan bermakna ketika seorang memegang anjing di dalam air maka tidak bernajis. Jadi kalimat lau masa kalban dakhila ma'in kasirin lam tunajis yaduhu itu ditanggungkan apabila menyentuh sedikit dan diperkirakan antara tangan dan antara anjing itu ada hail, ada batasan. Apa yang menjadi pembatasnya? Air.